Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira, NIM E 2019-3107, akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Good Corporate Governance, yaitu sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Kemudian yang kedua, Good Corporate Governance dalam Islam. Prinsip Good Corporate Governance dalam Islam sendiri itu selaras dengan ajaran agama Islam. Good Corporate Governance dalam Islam ini menunjukkan atau memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik yang khas. Umar M. Chapra dalam Islam mengatakan bahwa dalam sistem ini atau sistem ekonomi Islam telah diterapkan di berbagai macam negara, yaitu terutama negara muslim yang menekankan pada aspek harmoni. Kemudian yang ketiga itu ada juga prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan informasi. Yang kedua accountability atau akuntabilitas. Kemudian yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban. Yang keempat ada independensi atau kemandirian. Kemudian yang terakhir dalam prinsip Good Corporate Governance ada fairness atau kesetaraan dan kewajiban. Kemudian yang keempat itu ada tujuan Good Corporate Governance pada BUMN. Yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan meningkatkan prinsip. Kemudian yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional. Kemudian yang ketiga, mendorong agar membuat keputusan pada BUMN sendiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional. Kemudian yang keenam itu mensukseskan program privatisasi. Kemudian ada juga manfaat Good Corporate Governance sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua mempermudah memperoleh dana pembiayaan pada perusahaan. Kemudian yang ketiga mengembalikan kepercayaan investor untuk lebih percaya kepada perusahaan kembali. Kemudian yang keempat yaitu pemegang saham akan merasa puas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinda, NIM E 2019-3111. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Lia mengenai Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini saya akan menyampaikan poin kelima sampai poin ke-9. Poin kelima yaitu etika bisnis dan penerapan Good Corporate Governance. Ada dua poin dalam poin kelima, yaitu Code of Corporate and Business Conduct atau kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan, dan dua yaitu nilai etika perusahaan. Kode etik yaitu kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang beratasnamakan perusahaan. Maka, apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi betul apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam perusahaan. Yang kedua yaitu nilai etika perusahaan. Beberapa nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Poin yang keenam yaitu pihak-pihak yang berpengaruh. Beberapa jabatan berikut ini sudah semestinya menguasai apa itu GCG. Di antaranya yaitu Dewan Komisaris,
direksi, corporate secretary, komite audit, komite GCG, bagian legal dan compliance, internal audit perusahaan BUMN dan swasta, dana pensiun, yayasan atau koperasi, dan siapapun yang hendak mengimplementasikan GCG. Poin yang ketujuh yaitu tahap-tahap penerapan GCG. Tahap di sini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap implementasi, dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap persiapan di sini terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama yaitu awareness building, yang kedua yaitu GCG assessment, yang ketiga yaitu GCG manual building. Sedangkan tahap selanjutnya atau tahap implementasi di sini, setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yakni tahap sosialisasi, tahap implementasi, dan tahap internalisasi. Kemudian tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktek GCG yang ada. Selanjutnya yaitu poin ke-8 yaitu penerapan GCG di Indonesia. Sudah banyak penerapan GCG di Indonesia, dan hal ini dikuatkan dengan adanya hukum-hukum dan lahirnya peraturan perundang-undangan, antara lain ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembatasan tindak pidana korupsi yang diroboh dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Negara atau Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kap 23/PM BUMN /2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktek Good Corporate Governance atau GCG dalam perusahaan perseorangan. Yang keempat yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kap 117/M MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara, dan banyak lagi tentang perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara tentang GCG tersebut. Poin yang ke-9 yaitu contoh penerapan. Contoh penerapan Good Corporate Governance terdapat pada Bank Muamalat. Salah satunya yaitu pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Muamalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari muamalat spirit sebagai semangat dan landasan moral untuk mencapai visi dan misi Bank Muamalat yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penerapan Good Corporate Governance pada PT Pertamina. Sebagai perusahaan besar, PT Pertamina harus mampu menjadi perusahaan yang menjadi ikon Good Corporate Governance dengan diterapkan GCG atau tata kelola koperasi yang baik di Pertamina, maka secara umum kondisi GCG di kalangan BUMN diharapkan akan terdorong baik sebagaimana upaya untuk mencegah kasus pelanggaran GCG telah dilakukan perusahaan. Salah satu dengan membentuk Satuan Pengawasan Internal atau sering disebut SPI. Sejumlah evaluasi internal maupun eksternal dilakukan, dan terakhir kali PT Pertamina sudah mencapai indeks GCG 74. SPI akan mendorong dan melakukan evaluasi atas apa yang dilakukan oleh seluruh pekerja, apakah GCG itu benar-benar dijalankan atau tidak. Mungkin hanya ini pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah Agustin, NIM E 2019-3115. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat yang luas. Manfaat Good Corporate Governance. Dengan melaksanakan Corporate Governance menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia, ada beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid karena faktor kepercayaan. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholder value dan dividen. Mekanisme dalam Good Corporate Governance dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksternal, dan yang kedua, internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui outsiders. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, outsiders board holdings, dan kegiatan takeover. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya di pasar modal saja, tetapi juga di perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta stakeholder lainnya. Sedangkan mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja, tetapi juga ada komite-komite di bawahnya seperti dewan direksi, sekretaris perusahaan, dan manajemen. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Islamic Corporate Governance atau yang bisa disingkat dengan ICG. ICG memiliki kesamaan tujuan dengan Corporate Governance pada umumnya, namun ICG mengacu pada nilai agama Islam. Islamic Corporate Governance mencoba untuk memadukan antara hukum Islam dengan model stakeholder dalam corporate governance. Lars menjelaskan terdapat dua sifat dari Islamic Corporate Governance. Yang pertama, seluruh aspek kehidupan, etika, dan sosial perusahaan harus mengacu pada hukum Islam. Yang kedua, ICG juga harus mengacu pada etika bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam. Di antaranya terkait dengan perintah zakat, pelanggaran riba, larangan spekulasi, dan pemerintah untuk mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan profit and loss sharing. Sedangkan menurut Najmuddin dalam Endraswati, corporate governance dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholders dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang didasarkan kepada ketauhidan Allah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.